Oke, Tonggas. Jadi pertama itu saya siapkan dulu peralatan yang saya butuhkan. Untuk apa? Supaya proses nanti saya belajar otodidak itu tidak tersendat. Nah, di sini untuk materi itu teman-teman bisa gunakan YouTube dari channel Bapak Sandika Gali. Nah, saya tidak sarankan, tetapi menurut saya kalau channel yang cocok untuk saya itu saya belajar di channel web programming Unpas untuk otodidak. Sebelum itu biasanya nanti saya jalankan dulu musik yang nanti bikin saya fokus. Kemudian nanti saya nyalakan dulu server localhost yaitu exam. Ini yang tadi saya bilang bahwa sebelum saya mulai itu nanti biasanya saya siapkan peralatan dulu atau saya nyalakan server dulu supaya nanti di saat kita coding, kita debugging itu tidak tersendat. Nah, ini teman-teman hasil yang selama ini sudah saya ikuti dari video pertama hingga hari ini itu kita belajar bikin sistem CRUD dengan belajar PHP untuk pemula programming dasar. Ya teman-teman, seperti yang teman-teman lihat ini saya lagi demokan bagaimana aplikasi ini dibuat. Sudah sebagian dari perjalanan. Nah teman-teman, seperti biasa itu nanti saya akan buka Visual Studio Code. Jadi Visual Studio Code ini kalau untuk teman-teman yang belum tahu, nanti silahkan cari saja karena itu informasi banyak sekali. Kalau untuk sederhananya tuh tempat ini, Visual Studio Code ini adalah tempat dimana supaya teman-teman bisa coding, bisa tulis kode, mau itu HTML, PHP, JavaScript, dan lain sebagainya, Python, masih banyak. Tetapi ada banyak cara yang bisa teman-teman gunakan. Ada Sublime Text, bisa gunakan dengan Node++ dan lain sebagainya. Oke, seperti biasa. Jadi di sini saya punya file yang saya sudah buat dalam Docs. Dan di sini saya akan mulai. Saya tidak salah, saya ada di fungsi ubah atau upload karena fungsi tambah sudah, fungsi hapus sudah, fungsi dan lain sebagainya sudah. Oke teman-teman, ikuti saja terus bagaimana proses lagi di channel web programming Unpas, belajar PHP untuk pemula. dari Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai salah satu fungsi yang akan kita tambahkan pada aplikasi kita, yaitu fungsi upload file atau upload gambar. Setelah sebelumnya kita sudah berhasil membuat aplikasi web yang dapat melakukan CRUD ya, atau insert, update, delete, dan searching. Kali ini kita akan tambahkan atau kita modifikasi fungsi tambah dan edit yang kita sudah buat itu dengan menambahkan fasilitas upload gambar. Karena sebelumnya gambar yang kita tambahkan masih menuliskan secara manual nama file gambarnya. Buat kalian yang baru menonton video ini, kita sedang ada di dalam sebuah seri atau playlist mengenai belajar PHP dasar. Jadi saran saya buat yang baru pertama kali nonton, silahkan ikuti aja seri ini dari awal. Kalian bisa klik linknya di atas kanan video ini, atau kalian bisa kunjungi link yang sudah saya simpan di dalam deskripsi video ini. Nah, untuk fasilitas upload ini sebetulnya materinya adalah mengenai file handling atau bagaimana cara kita menangani file menggunakan sintaks PHP. Ya, ada beberapa hal yang harus kalian pahami dulu mengenai file handling ini. Ya, kalau kita lihat di sebelah kiri saya ini, yang pertama, nanti kita akan belajar mengenai sebuah tipe dari input yang sudah kita buat, yaitu file. Kalau sebelumnya kita ingat bahwa
pada saat kita menyimpan gambar, kita menggunakan input tipenya teks. Kita tulis sendiri nama filenya dengan asumsi file gambar tersebut sudah ada di dalam sistem kita, sudah ada di dalam folder IMG kita. Coba teman-teman lihat lagi nanti ya. Nah sekarang input tipe teks itu teman-teman bisa lihat ini karena saya sudah ikuti dari video awal sampai sekarang, jadi ya puji Tuhan saya sedikit mengerti tentang PHP dan HTML. Nah ini yang dimaksud. Itu yang dimaksud. Oke, kita lanjut dulu. Kan kita ganti dengan input tipe file. Jadi tipe file ini adalah sebuah input yang khusus menangani file. Ya nanti kita lihat gimana cara kerjanya. Terus setelah itu kita juga akan mempelajari sebuah atribut untuk form. Ya karena untuk mengelola inputan itu kan kita pasti butuh sebuah form yang disebut dengan enctype, atau ini singkatan dari encoding type ya. Jadi tipe encoding yang seperti apa yang harus kita gunakan untuk menangani file. Karena sebelumnya yang kita tangani hanya teks aja. Paham ya? Dan yang ketiga yang nantinya akan kita pelajari juga adalah salah satu super globals, variabel super globals yang dinamakan dengan $_files. Ya, jadi nanti kita nambah lagi nih pemahaman mengenai super globals ya. Setelah sebelumnya kita belajar mengenai get dan post, kita akan belajar mengenai files. Nah, super global ini khusus dibuat untuk menangani data file tadi setelah kita punya input tipe file. Dan yang terakhir yang akan kita pelajari adalah sebuah function di PHP yaitu move uploaded file, di mana fungsi inilah yang betul-betul memindahkan atau mengupload file yang kita punya di komputer ke dalam server. Ya walaupun nanti agak membingungkan karena klien dan servernya ada di komputer yang sama. Nanti nggak usah khawatir, nanti saya jelaskan mekanismenya bagaimana sih proses upload itu terjadi di belakang layar. Paham ya? Jadi ini yang akan kita pelajari sebelum nanti kita masuk ke dalam kasus kita. Lalu ada satu hal lagi mengenai database. Ya karena sebetulnya gambar itu bisa kita masukkan ke dalam database langsung. Karena di dalam MySQL itu ada sebuah tipe data yang namanya blob. Ya coba kalian lihat ya, ada tipe data yang namanya blob. Singkatan dari binary large object, di mana kita bisa menyimpan file ke dalam MySQL dalam bentuk binary atau biner. Nah, tapi rasanya itu tidak akan kita lakukan ya. Karena yang pertama akan membuat ukuran database-nya jadi sangat besar karena yang kita masukin gambar bukan teks lagi. Yang kedua akan membuat database-nya menjadi berat ya karena ukuran yang besar tadi. Dan yang ketiga, karena kita bekerja dengan file itu tempatnya di dalam directory, bukan di dalam database gitu. Jadi nanti yang akan kita lakukan gini, file akan kita upload ke dalam directory, sedangkan yang akan diinsert ke database itu adalah tetap nama filenya. Jadi ada dua hal. Jadi yang pertama, file akan kita upload ke dalam directory, lalu yang kedua, nama gambarnya akan kita simpan ke dalam database sebagai string, seperti yang sudah kita lakukan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Paham ya? Itu dulu yang harus kalian pahami sebelum kita langsung masuk ke codingnya sekarang. Baik teman-teman, seperti biasa, silakan teman-teman buka dulu htdocs-nya. Kita lihat sekarang kita sudah punya 12 folder ya. Folder pertemuan ke-12, sekarang itu adalah pertemuan ke-13. Nah, seperti biasa yang akan kita lakukan adalah menduplikat dulu folder pertemuan 12 kemarin supaya nanti ada histori pekerjaan. Tadi htdocs sama maksud ya. Saya karena ikuti apa ya Bapak Sandika bilang. Simpan di folder yang sama. Jadi di sini saya buat folder baru dari folder yang lama. Jadi pertemuan supaya bisa sama seperti apa yang Bapak Sandika ajarkan di kode editor kita. Ya silakan buka di kode editor favoritnya masing-masing. Kita buka sidebarnya. Ini yang sudah kita buat, ada beberapa file. Nah kalau kalian lihat struktur filenya ini, saya masih simpan semua filenya ke dalam satu folder yang sama. Nah nanti sebaiknya supaya rapi, kalian bisa pisahkan file-file ini ke dalam foldernya masing-masing. Yang misalkan untuk tampilan, nanti kalian punya file yang khusus menyajikan tampilan. Function kalian bisa simpan ke dalam folder sendiri, dan seterusnya. Ya untuk sekarang kita biarkan aja dulu seperti ini. Yang penting kita fungsinya jalan dulu aja. Lalu kita lihat hasilnya. Silakan buka di web browsernya, buka localhost, masuk ke PHP dasar,
Ini masih pertemuan 12, kita refresh. Sekarang kita punya pertemuan 13. Lalu kita buka folder pertemuan 13-nya. Nah, inilah hasil akhir yang sudah kita buat di pertemuan sebelumnya, di mana kita sudah berhasil menambah, mengubah, dan menghapus data. Lalu kita juga sudah menambahkan fungsi pencarian yang berdasarkan beberapa field di dalam database. Microsoft Nah, sekarang yang akan kita lakukan adalah memodifikasi fungsi tambah. Di sini jadi kalau saya klik tambah, terlebih dahulu supaya semuanya masih kita tulis dalam teks yang akan kita ubah bisa adalah langsung bagian praktek, gambarnya. dan Supaya saya akan nanti bikin komentar gambarnya supaya kita suatu saat jadi bahan materi untuk saya pelajari bagaimana kerangka dasar awalnya itu seperti apa. Nah, ini teman-teman lihat, jadi jangan bingung, jangan bosan, lihat saja satu proses otodidak nih bagaimana, supaya kamu bisa mungkin terinspirasi, kamu sendiri lagi belajar. Upload, bukan ditulis nama filenya. Jadi sekarang Simak sampai silahkan kalian buka codingnya, selesai. lalu buka halaman tambah. Ya, kita akan perbaiki halaman tambah kita. Kalian scroll ke bawah, cari bagian input untuk gambar. Nah, Itu yang coba tadi saya kalian bilang, cari ke baris kan yang ada kalau input kamu input lihat text saya ini. buka tutup Jadi Microsoft sekarang Visual ada Studio, beberapa hal yang akan kalau kita kamu lakukan. bingung, jangan Yang bingung, pertama, karena kita saya akan sudah ubah terlebih dahulu dulu buka tidak file dari tambah inputnya .php. menjadi Jadi ini file. nanti saya rubah. Silahkan kalian Teman-teman ubah. bisa lihat di Save sini untuk saya menjadi rubah file. mengikuti Nanti apa kalian ya dulu apa yang Bapak terjadi ya. Sandika maksud. Itu Save, yang lalu kita tadi kembali Bapak ke Sandika maksud browser, bahwa terus kalau sekarang tipenya teks berarti kita masukkan menggunakan tulisan. Tetapi kalau tipenya file berarti kita masukkan menggunakan tipenya file, misalnya JPEG, sekarang PNG, gambarnya bukan dan lagi lain ada sebagainya. teks Ini teman-teman seperti lihat, choose saya file, lagi maka dia akan ikuti mencari proses di yang dalam directory. Bapak Ya, Sandika dia maksud. sekarang gambarnya bukan lagi ada text fieldnya ya, tapi sekarang dia ada tombol untuk memilih file. Kalau saya klik choose file, maka dia akan mencari di dalam directory kita file yang akan kita upload. Ya, tapi kalau misalkan sekarang kalian pilih, terus kalian open, nah ini nggak akan jalan. Ya, karena kita baru merubah input tipenya saja. Atau kita coba deh ya, kita coba tambahkan satu buah data, tapi sebelumnya kita lihat dulu isinya setelah kita ganti input tipenya jadi file. Coba scroll ke atas dulu. Kita lihat nih, saya akan tambahkan setelah baris ini ya. Setelah tombol submit dipencet, saya coba mau jalankan gini, vardam $_post. Ini untuk debugging aja, untuk ngelihat apa sih isi dari $_post ketika saya ganti input tipe teksnya jadi file. Terus kalian tambahkan coba die di sini. Ini artinya begitu tampil $_post, lalu script di bawahnya nggak akan dijalankan. Jadi ini hanya untuk melihat apa sih isi dari postnya aja. Oke, save dulu, kita lihat, balik ke browser, refresh. Kita pilih, misalkan saya tulis NRP-nya. Lalu gambarnya saya pilih, misalkan saya pilih gambarnya. Begitu tampil $_post, lalu script di bawahnya nggak akan dijalankan. Jadi ini hanya untuk melihat apa sih isi dari postnya aja. Oke, save dulu, kita lihat, balik ke browser, refresh. Kita pilih, misalkan saya tulis NRP-nya. Lalu gambarnya saya pilih, misalkan saya pilih gambarnya ini misalkan. Ya, nggak ada gambarnya. Coba saya klik open. Nah, sekarang coba kita klik tambah data ya. Nanti setelah diklik tambah data akan muncul isi dari variabel $_post, karena form ini saya kirim menggunakan $_post. Ya, klik. Nah, tuh kalian lihat ya, ada isi dari $_post. Ini kalau saya lihatnya rapih, bisa view source-nya, tampilnya seperti ini. Ya, sama persis seperti sebelumnya. Ketika masuk ke input tipe gambar, dia menghasilkan string nama filenya saja. Jadi filenya itu sendiri tidak dikelola. Nah, agar bisa mengelola filenya, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, tadi kita sudah ganti input tipenya file. Kita sudah berhasil memilih filenya, tapi ada satu hal lagi yang harus kita lakukan. Supaya form ini bisa mengelola filenya, kita harus tambahkan tadi sebuah atribut yang namanya type begini. Jadi nanti seolah-olah formnya memiliki dua buah jalur gitu. Untuk string akan dikelola oleh $_post,
Dan untuk file akan dikelola $_files. Tapi syaratnya kita harus punya enctype dulu, baru itu bisa terjadi. Dan selanjutnya isinya adalah kalian tulis gini, multipart / form data. Jadi ini harus ditulis dulu supaya filenya bisa dikelola, filenya bisa diambil. Ya, coba sekarang kita save dulu. Terus kita lihat hasilnya, saya masih vardam di atasnya ya, $_postnya. Kita save lagi. Kalian lihat ini sebelum saya refresh ada gambar tipenya string, tulisannya no photo. Ini gambar yang sudah kita kirim tadi. Sekarang coba kita refresh. Kita masukkan lagi. Terus saya pilih gambarnya lagi, no foto ya. Saya pencet tambah data. Lihat, masih tampil isi dari $_post, tapi ada yang beda. Apa coba? Coba kita lihat di sini. Ada yang hilang ya. Gambarnya hilang. Nah, kenapa? Karena sekarang gambar sudah tidak dikelola lagi oleh $_post. Dia sudah diambil alih oleh $_files. Tuh. Coba sekarang kita tambahkan di vardamnya. Kita tambahkan di bawahnya vardam $_files. Seperti ini, kita save dulu, kita lihat, kita refresh. Saya ulangi ya. Sekarang lihat, ketika saya tambah data, ya, saya lihat source-nya. Ada dua array, yang atas $_post, yang bawah $_files. Nah, jadi ini ada isinya sekarang bisa dikelola karena tadi kita bikin enctype multipart form data. Oke, sekarang kita coba pelajari dulu bagian gambar ini. Jadi isi dari $_files adalah dia array asosiatif juga, tapi array asosiatifnya 2 dimensi. Ya, beda sama yang $_post. Dimensi pertama itu adalah nama gambarnya. Tadi kita bikin input tipe file, name-nya gambar. Makanya ini ada gambar. Yang di dalamnya, ya, jadi ada array asosiatif, di dalamnya ada array asosiatif lagi. Ada 5 buah elemen array. Nah, ini kalian harus ingat-ingat nih, karena ini semua akan kita pakai. Semuanya penting. Yang pertama adalah name. Otomatis di dalam $_files-nya ada name. Name itu adalah nama filenya. Nama file dari file yang kita upload. Terus tipenya apa? Ini untuk mengetahui apa yang kita upload. Dia tipenya image. Lalu ada tmp name. Nah, tmp name ini adalah tempat penyimpanan sementara dari file yang kalian upload. Jadi begitu kalian pencet submit, sebetulnya gambarnya udah diupload ke dalam tempat penyimpanan sementara ini. Ya, mungkin tempat penyimpanan saya dan kalian beda. Nah, tapi disitulah tempat penyimpanan sementaranya. Nanti begitu file betul-betul mau kita upload, kita pindahkan file yang disimpan ini ke dalam tempat yang kita mau. Gitu. Makanya nama functionnya move uploaded file. Tadi ya, kalau kalian baca move uploaded file. Jadi artinya memindahkan file yang sudah kita upload ke tempat yang kita mau. Tuh, jadi ini nanti kepake juga nih. Dan yang keempat adalah error. Error ini terjadi ketika beberapa hal. Jadi nanti error ini menghasilkan angka. Kalau misalkan 0, angkanya, ini kan 0 ya, itu artinya tidak ada error.
Tapi selain 0 itu pasti ada error, tergantung angkanya berapa. Contohnya kalau misalkan angkanya 4, itu berarti tidak ada file yang diupload gitu. Jadi kalian nggak milih file, itu pasti keluar error 4. Nah ini nanti akan kita pakai ya ketika misalnya kalau nggak ada yang diupload, kita kasih pesan ke usernya upload dulu gambarnya gitu. Dan yang terakhir adalah size dalam satuan byte ya. Jadi ini nanti juga bisa kita gunakan jika kita pengen gambar yang diupload punya batas maksimal ukuran gitu. Ya, tapi pahami dulu ini otomatis ada 5 elemen array dalam $_files. Ya, ini akan kita pakai. Sekarang silakan di close dulu. Kita kembali ke codingnya, kita hapus. Ini karena kita nggak butuh ya, var_dam ini hanya buat debug aja. Sekarang yang akan kita lakukan adalah memodifikasi fungsi tambah ini. Oke, pastikan dulu tadi input type file sudah, hang type sudah. Oke, kita buka file function-nya. Kita cari file function-nya. Nah, di sini ya. Nah, ini function tambahnya. Sekarang yang akan kita lakukan gini. Nanti di dalam fungsi tambah ini kita akan modifikasi supaya gambar diupload ke directory. Terus kita ambil nama gambarnya, namanya baru kita insert ke database. Gitu. Jadi nanti gambar ini kita ambil setelah kita berhasil mengupload filenya. Itu kalau gagal, ya berarti nanti query ini jangan dijalankan. Itu karena uploadnya gagal. Jadi berhasil ngupload dulu, baru nama filenya kita insert ke database. Oke, jadi yang pertama kita lakukan adalah yang gambar ini karena tidak lagi menerima inputan dari user, ini bisa kita ganti. Ya kalian boleh hapus saja. Di sini nanti kita upload gambar dulu. Jalankan fungsi upload gambar. Nanti kita bikin fungsi baru namanya upload. Jadi nanti gini, $gambar gitu ya. Kalau berhasil akan diisi dengan nama gambar. Hasil dari fungsi upload. Jadi saya mau panggil fungsi upload gini. Fungsi upload ini kalau berhasil ada 2 hal. Yang pertama gambar diupload, yang kedua akan mengirimkan nama gambar ke sini. Jadi kalau fungsi uploadnya gagal, tidak ada nama yang dikirimkan. Nanti itu akan kita cek. Jadi kalau saya cek di sini if not gambar, ini artinya kalau yang dikirimkan oleh fungsi upload itu adalah gagal, ya sama aja dengan gini deh. If gambar sama dengan false, jadi kalau gagal nanti saya kirimkan nilai false ke sini. Atau ini supaya lebih ringkas, saya bisa tulis not gambar, sama aja. Kalau gagal, fungsinya kita berhentikan. Fungsi insert ini, fungsi tambah ini kita berhentikan. Kalian kasih aja return false. Gitu. Kalau ketemu return false, selesai sampai sini. Insertnya tidak akan dijalankan. Paham nggak? Jadi, nanti fungsi tambah ini akan menghasilkan false. Apakah false lebih besar dari 0? Pasti gagal. Ya, atau kita coba dulu deh. Balik lagi ke function. Ini sudah biarkan begini. Sekarang di bawah function tambah, kita bikin function upload. Ya, sekarang kita coba dulu. Misalkan function upload ini menghasilkan false begini, artinya gambar gagal di-upload. Coba kita jalankan dulu. Saya refresh. Isi sembarang aja dulu ya. Saya pilih gambarnya sembarang juga. Klik tambah. Tuh ya. Data gagal ditambahkan karena function uploadnya mengembalikan nilai false. Oke, sekarang kita jalankan. Yang pertama, untuk mengelola function upload ini kita akan ambil dulu isi dari $_files. Karena otomatis begitu kita pencet tombol submit, tadi kan ada $_files yang sudah ada isinya. Coba kita ambil dulu tiap-tiap datanya, kita masukkan ke dalam variabel. Misalnya gini, saya punya variabel baru, misalnya nama file gitu ya. Saya isi dengan $_files dari apa? Dari gambar, gitu kan? Tadi saya bilang kan dia array multidimensi. Lalu kita ambil apanya? Name-nya. Nanti nama file akan berisi nama file gambar yang kita upload. Dan nama file ini juga akan beserta ekstensi filenya apa. Yang kedua, kita akan ambil ukuran filenya, ya. Ukuran file, misalnya $_files dari gambar. Ingat ya, gambar ini dapat dari mana? Gambar dapat dari name. Ya, jadi hati-hati harus sama.
balik lagi ke function, ini apa? Size. Yang ketiga itu yang tipe nggak usah lah ya, yang tipe karena kita nanti bisa ceknya lewat name-nya. Kita bisa cek lewat ekstensinya. Lalu error. Ini nanti error itu untuk mengetahui ada gambar yang diupload apa enggak, simpelnya gitu. Gambar error. Dan apa lagi nih? Oh, dan yang terakhir tempat penyimpanan sementara ya. Tempat penyimpanan sementaranya $_files gambar. Ini juga tmp_name. Sudah ya, kita ambil 4 dulu aja. Nah, sekarang kita udah ambil datanya, kita akan cek nih. Ada beberapa pengecekan yang akan kita lakukan. Yang pertama, yang paling gampang adalah ada gambar. Gambar yang diupload nggak, gitu ya. Misalnya kita mewajibkan supaya usernya ngupload gambar. Jadi kalau dia nggak klik upload, nanti ada pesannya, silahkan upload gambar misalkan gitu ya. Cek apakah tidak ada gambar yang diupload gitu ya. Jadi saya ceknya gini, if $error sama dengan 4, ya 4 itu tidak ada gambar yang diupload. Ya nanti silakan kalian cari aja pesan error yang ditampilkan oleh error ini apa aja. Kalau 4 pokoknya tidak ada gambar yang diupload. Kalau tidak ada gambar yang diupload, kasih pesan kesalahan. Ya kalian bisa pakai JavaScript aja biar gampang lah ya. Nah, ini sebetulnya mungkin bukan cara yang paling efektif, tapi menurut saya ini cara yang cukup simpel. Kalau kalian punya cara yang lebih efektif, silahkan kasih tahu saya, tulis aja di kolom komentar di bawah video ini. Kita kasih alert, misalnya pilih gambar terlebih dahulu gitu ya. Pilih gambar terlebih dahulu, atau kalian punya pesan yang lebih bagus silakan. Lalu jangan lupa, setelah pesannya tampil, kita berhentikan juga fungsinya. Begini, supaya nanti ngasih tahu kalau function uploadnya gagal. Tambahnya gagal juga. Kita coba ya, save dulu, kita kembali ke browser, kita refresh, lalu kita tambah data, kita isi semua misalnya ya, tapi jangan pilih gambar. Klik tambah, nah ada pesannya tuh, pilih gambar terlebih dahulu, lalu ketika OK,
berisi nama file gambar yang kita upload. Dan nama file ini juga akan beserta ekstensi filenya apa. Gambar, ada gambar yang diupload. Nah, mungkin bukan cara yang paling efektif, tapi menurut saya ini cara yang cukup simple. Kalau kalian punya cara yang lebih efektif, silahkan kasih tahu saya, tulis saja di kolom komentar di bawah video ini. Kita kasih alert, misalnya pilih gambar terlebih dahulu gitu ya. Pilih gambar terlebih dahulu. Atau kalian punya pesan yang lebih bagus silakan. Lalu jangan lupa, setelah pesannya tampil, kita berhentikan juga functionnya. Begini, supaya nanti ngasih tahu kalau function uploadnya gagal, jadi function tambahnya gagal juga. Kita coba ya, save dulu, kita kembali ke browser, kita refresh, lalu kita tambah data, kita isi semua misalnya ya, tapi jangan pilih gambar. Klik tambah, nah ada pesannya tuh, pilih gambar terlebih dahulu, lalu ketika OK, data gagal ditambahkan. Ya berarti sudah berhasil pengecekan pertama kita. Kalau misalkan kalian memang pengen ada gambar yang diupload. Yang kedua, kita cek lagi. Apa nih? Misalnya saya mau ngecek yang diupload itu gambar atau bukan. Ya, jangan sampai kalian mengizinkan user buat ngupload apapun. Nah, itu bahaya, nanti usernya ngupload script misalnya atau software jahat misalnya, nanti masuk juga ke database kalian. Nah, kita tangani, yang boleh diupload hanya gambar.
Cara ngeceknya gimana? Cara ngeceknya gampangnya gini. Nanti kita akan cek ekstensi file dari file yang diupload itu apa. Nanti kita tentukan file apa aja yang boleh diupload gitu. Misalnya, saya punya sebuah variabel yang namanya ekstensi gambar valid gitu misalnya ya. Ini maksudnya ekstensi gambar apa aja yang boleh masuk ke dalam aplikasi. Kita bikin pakai array misalnya ya. Jadi misalnya yang boleh itu apa? JPG, JPEG, terus misalnya apa? PNG, atau 3 file ini aja lah ya. Kalau kalian mau nambahkan GIF atau BMP silahkan. Tapi ceritanya saya hanya memperbolehkan usernya mengupload 3 ekstensi file ini. Nanti kita simpan dalam array supaya gampang nanti ngeceknya. Terus sekarang kita ambil ekstensi file dari gambar yang diupload. Nah ini ada triknya. Karena kalau kalian ingat ya, nama file adalah gabungan antara namanya dengan titik dengan ekstensi filenya. Jadi kita harus ambil dulu ekstensi gambarnya. Misalnya saya tulis ekstensi gambar. Kita akan mengambil ekstensi gambar dari satu string lengkap gambar yang kita upload. Caranya gini, ada fungsi di dalam PHP yang namanya explode. Gini, jadi explode itu adalah sebuah fungsi untuk memecah sebuah string menjadi array. Nah, memecahnya menggunakan yang dinamakan dengan delimiter. Gitu. Jadi nanti begitu dalam satu string itu ketemu karakter apa, maka stringnya akan dipecah jadi array. Contohnya gini, lihat nih. Kalau saya tulis delimiternya titik, lalu stringnya adalah $nama file. Ini artinya kalau saya punya nama filenya sandika.jpg, maka akan dirubah menjadi sebuah array yang isinya sandika, jpg. Jadi kalau contohnya gini, kalau saya punya tulisan sandika.jpg, ini nanti akan berubah menjadi sandika jpg ya, dengan menggunakan explode ini. Tinggal pilih mau di-explode-nya pakai delimiter apa. Oke, jadi kita sudah pecah nih gambarnya. Ada yang harus kita lakukan lagi. Sekarang sebetulnya yang kita butuhkan adalah nama filenya aja kan, kita nggak butuh array dua-duanya. Berarti kita harus ambil yang terakhir. Saya bisa aja nulis begini ya, ekstensi gambar diambil dari ekstensi gambar yang ke-1. Nah ini maksudnya gini, kalau saya punya array sandika begini, lihat ya, array sandika lalu jpeg. Kalau saya tulis 1 berarti saya hanya mengambil yang jpeg-nya aja. Udah bener sih masuk ke sini ya. Tapi sekarang bayangkan kalau misalkan ada file yang tulisannya gini, sandika.gali.jpg. Nah ini adalah nama file yang sah ya, betul nama filenya. Kalau saya tulis begini, yang diambil gali bukan jpeg-nya. Nah, supaya dia ngambil jpeg-nya, kita harus pastikan bahwa ngambilnya yang paling akhir. Jadi saya bisa tulis di sini gini, end. Maka dia akan mengambil yang paling akhir. Ya ini agak tricky memang ya. Jadi kita pecah dulu, kita ambil yang paling terakhir. Dan sekali lagi ini bukan cara satu-satunya untuk mengambil gambar, masih ada cara yang lain. Tapi ini adalah cara yang saya pakai. Dan yang terakhir, ini belum beres nih. Yang terakhir, gimana kalau nama filenya begini, sandika.jpg. Nah ini juga nama file yang benar, tapi tidak masuk ke sini. Ya, karena JPG huruf kecil sama JPG huruf besar itu beda. Supaya kita pastikan mau huruf besar mau huruf kecil itu sama aja, gimana kalau kita paksa semua ekstensinya jadi huruf kecil? Pakai fungsi ini, str to lower. Ini, yang mudah-mudahan nggak bingung nih. Jadi setelah di-explode, ambil dulu yang terakhir. Setelah diambil yang terakhir, kita ubah dia jadi huruf kecil semua. Tuh kalau misalkan JPG huruf kecil, PNG huruf kecil, PDF huruf kecil, exe huruf kecil, dan seterusnya. Ya jadi sekarang kita udah dapet nih ekstensi gambar dan ekstensi gambar yang valid. Sekarang tinggal kita cek ekstensi gambar yang diupload ada nggak di sini. Nah itu caranya gini, if gitu ya, ada fungsi yang namanya in_array buat ngecek ada nggak sebuah string di dalam sebuah array. Ya ini kalau misalkan kalian lihat secara default parameternya jarum dan jerami ya. Jadi ini mencari jarum di dalam jerami. Jarumnya apa? Jarumnya ekstensi gambar yang diupload oleh user. Jeraminya apa? Ekstensi gambar valid. Itu.
Fungsi ini akan menghasilkan true jika ada dan menghasilkan false jika nggak ada. Jadi kalau yang diuploadnya misalnya JPEG, maka fungsi ini menghasilkan nilai true karena ada. Kalau yang diuploadnya exe misalkan ada. User yang mencoba mengupload script yang jahat, maka fungsi ini menghasilkan false. Jadi kalau menghasilkan false, kita kasih tahu bahwa yang diupload bukan gambar. Jadi kalian boleh tambahkan tanda seru di sini. Jadi kalau nggak ada di dalam ekstensi yang valid, kasih pesan di sininya. Kita copy aja nih ya. Kita copy. Kita kasih tahu bahwa yang diupload bukan gambar. Jadi kalian boleh tambahkan tanda seru di sini. Jadi kalau nggak ada di dalam ekstensi yang valid, kasih pesan di sininya. Kita copy aja nih ya. Kita copy. Misalnya pesannya apa nih? Yang Anda upload bukan gambar. Nah gitu ya. Jadi kalau yang diupload bukan gambar, nanti ada pesan kesalahan ini. Mudah-mudahan paham nih. Ini lumayan nih. Sepertinya buat yang baru belajar akan sedikit membingungkan. Kita save, kita coba refresh dulu. Lalu kita tambah, isi dulu. Sekarang kita pilih, tapi yang kita pilih misalnya saya udah siapkan di desktop ada file PDF nih misalnya ya, ada file PDF, saya upload, saya tambah. Nah ada tulisannya tuh, yang Anda upload.
upload bukan gambar karena PDF tidak ada di dalam array gambar yang valid. Oke, datanya gagal. Ya, jadi kita udah cek dua hal nih, kalau kosong dan kalau yang diupload bukan gambar. Yang terakhir, kita cek satu lagi. Cek jika misalkan yang diupload udah bener gambar, tapi ukurannya terlalu besar. Ya, misalkan kalian akan membatasi gambar yang boleh diupload, karena kan sebetulnya kecil ya, profile picture itu kecil. Misalnya paling besar 1 atau 2 mega lah, misalkan gitu ya. Saya ceknya gini, if ukuran, apa tadi namanya, ukuran apa ukuran file? Ukuran file lebih besar dari berapa misalnya ya, ini dalam byte. Jadi kalau saya tulis 1 juta seperti ini, berarti ini 1 mega, walaupun sebetulnya nggak 1 juta persis ya, 1 juta berapa gitu ya, karena kelipatan 8. Kalau ukurannya terlalu besar, kita echo lagi. Ini ukuran gambar misalkan terlalu besar. Ya, kita coba save dulu, balik ke Perdí mi camisa a cuadros frente a la fuente de allá. Allí está. balik ke browser, kita refresh. Sekarang kita upload gambar, betul gambarnya ya, tapi ukurannya besar. Ini misalkan saya sudah punya sebuah gambar yang ukurannya 2,5 mega. Ya, berarti ini di atas 2 juta byte. Kalau saya pilih yang ini, saya tambah. Nah, ukuran gambar terlalu besar, padahal betul gambar. Tapi terlalu besar, jadi gagal juga diupload. Sudah ya, kalau kosong, kalau bukan gambar, kalau terlalu besar. Kayaknya kalau lolos ketiga hal ini, baru kita masukkan ke dalam direktori kita. Tinggal berarti sekarang ini misalkan lolos pengecekan, gambar siap diupload. Cara nguploadnya itu gini, kalian panggil sebuah function namanya move uploaded file. Jadi kita pindahkan file yang sudah diupload tadi ke tempat tmp name-nya, kita pindahkan ke tujuannya. Jadi yang ditulis di file name ini adalah tmp name-nya. Yang ini, karena kita sudah ambil, berarti kita tulis tmp_name, file yang udah diupload tadi, ke tempat tujuan kita. Tujuannya itu relatif terhadap file ini. Ya, jadi karena tujuannya saya pengen ada di img / jadi masuk ke image, terus kita harus tentukan sendiri nama filenya mau apa gitu. Jadi kita gabung dengan apa nih, nama filenya. Jadi nanti yang diupload namanya sama
dengan yang nanti masuk ke dalam database. Walaupun ini nanti bisa jadi problem ya, nanti kita lihat ya. Sudah, jadi upload. Terus kalau sudah berhasil, kita return nama filenya. Buat apa di return nama filenya? Padahal kan beres nguploadnya ya. Supaya kalau kalian ingat, kita scroll ke atas coba. Untuk ini. Jadi kalau gambarnya berhasil di-upload, isi dari gambar adalah nama filenya. Sehingga gambar bisa dimasukin ke sini. Paham ya? Coba kita save. Ini sudah ya. Sampai sini. Kita save. Atau coba sekarang gini dulu deh. Kalian ke htdocs atau saya lihat dulu di dalam image-nya. Coba nih yang no foto saya keluarin dulu ya. Yang file no foto ini saya keluarin dari folder image-nya. Nanti kita lihat bener nggak si no foto ini diduplikat masuk ke dalam folder IMG. Sekarang kan jadi nggak ada nih di folder IMG-nya. Oke. Ke browser kita refresh. Saya tambah data baru. Saya isi sembarang aja lah ya. Pilih file. Kita cari tadi simpennya di. Ini sebetulnya kalian nyimpennya boleh di mana aja ya. Yang namanya di-upload kan diduplikat gitu aja, di server ada, di komputer kalian tetap ada. Pertemuan 13. Nah ini no foto yang tadinya di luar, kita pilih, kita tambah. Oh, data berhasil. Kalau saya oke. Oh, tadi ada error ya. Coba kita lihat errornya apa. Tidak tampil. Dimana coba kira-kira errornya? Sudah berhasil masuk, tapi tidak ada. Gambarnya tidak ada. Coba lihat salahnya di mana. Oh, ini ya. Bukan tmp_name. Namanya salah ya. Harusnya nih tmp name. Kita ganti aja. tmp name, kita ulangi. Save dulu, balik ke sini, kita hapus dulu. Kita ulangi. Tambah data, isi sembarang. Pilih gambar. Gambarnya sudah benar, ukurannya kecil, JPG. Kita open. Tambah. Nah, berhasil ya. Datanya berhasil ditambahkan. Kita lihat datanya ada di dalam folder, sudah masuk. Begitu teman-teman. Jadi sudah.
berhasil datanya di-upload. Ya, jadi sekali lagi move uploaded. Ya, jadi sekali lagi move uploaded file buat mindahin file. File. Untuk insert nama file ke database, tetap kita pakai query kita. Gimana sampai sini? Kalau bingung atau ada error, silakan langsung tanyakan aja dengan menuliskan pertanyaan di kolom komentar di bawah video YouTube-nya. Nah, sekarang kita akan perbaiki sedikit ya, karena yang kita buat ini ada problem. Karena nama file yang diinsert ke database itu sama dengan nama file yang diupload. Nah, ini bahaya, karena ada kemungkinan user yang berbeda itu punya nama file yang sama. Nanti jika nama file yang sama, gimana coba? Misalnya gini, contohnya saya nanti akan menambahkan sebuah file baru. Misalnya kita ambil contoh ini nih. Misalkan nanti saya punya file ini, saya simpan dulu keluar. Nah, ceritanya ini namanya nopoto. Boleh kan? User yang berbeda punya nama file yang sama atau namanya 1.jpg. Ada user lain yang namanya 1.jpg. Coba ini kita upload ya. Kalau saya tambah, kalian masih ingat user yang ini fotonya nopoto, gambarnya gini. Sekarang saya mau upload gambar yang berbeda tapi nama filenya sama. Upload namanya nopoto tapi gambarnya beda. Open, tambah, berhasil ya. Kita lihat. Sekarang tiba-tiba user yang tadi gambarnya berubah juga. Itu karena begitu di-upload gambarnya ke folder img, ada file yang namanya sama ditimpa. Jadi foto user ini hilang. Dia tidak tahu menahu, begitu masuk foto dia berubah. Nah, ini bahaya ya. Jadi caranya gimana? Caranya paling gampang kita harus bikin nama gambar baru sebelum di-insert ke database. Gitu. Jadi di sini coba kalian arahkan lagi ke kode editornya. Kita harus generate nama baru, nama gambar ya. Yang caranya, ini banyak sebetulnya caranya ya. Paling gampang kita bangkitkan bilangan random, kita ambil bilangan itu. Misalnya gini, nama file baru gitu ya. Nama file baru diambil dari misalnya
kalian panggil sebuah fungsi namanya gini, unique ID. Nah, unique ID ini akan membangkitkan string random angka gitu ya, angka yang nantinya akan jadi nama gambar kita. Tapi dia baru stringnya aja, belum ada ekstensi filenya. Jadi kita harus sambungkan dengan ekstensi filenya. Atau coba gini deh, kita vardam dulu deh, vardam nama file barunya, supaya kelihatan isinya apa. Save dulu, lihat hasilnya, refresh, kita tambahin, pilih file, misalkan filenya sama yang ini ya, buka, tambah. Nah ini ada angka random yang itu nanti akan jadi nama file, tapi baru angkanya aja, belum ada ekstensi filenya. Jadi kita harus sambungkan gini aja, nama file baru, titik sama dengan, ditempel gitu ya, dirangkai dengan titik, terus kita rangkai lagi dengan ekstensi file. Nih, kan kita udah punya di atas nih ekstensi gambar ya, kita pakai aja. Sekarang kalau saya save, kembali ke sini, Pak, ini buat buka ya. Makasih, Mbak. Tega banget dia, Pak. Tiba-tiba diputusin, Pak. Di bulan puasa, Pak. Makasih ya, Mbak. Mbak. Ntar ikut bukber yuk. Sorry banget, aku nggak bisa ikut. Masih harus kerja. Mulu dia sibuk. Mau masuk mobil saya aja, Mas? Ada keluarga yang bisa dihubungi nggak? Pakai punya saya aja, Mas. Makasih ya, Mbak. kembali ke sini, kita refresh, tambahkan file baru. Ini belum insert ya, kita pilih tambah. Nah, ini yang akan masuk ke dalam database. Ya, mudah-mudahan paham nih. Kita balik ke sini, kita hapus. Sekarang yang di-insert adalah nama file baru, bukan nama file. Kalau nama file ini nama file lama. Lalu returnnya juga sama, nama file baru. Save, kita kembali ke browser, kita refresh, kita coba tambahkan data baru. Kita balik ke sini, kita hapus. Sekarang yang di-insert adalah nama file baru, bukan nama file. Kalau nama file ini nama file lama. Lalu returnnya juga sama, nama file baru. Save, kita kembali ke browser, kita refresh, kita coba tambahkan data baru. Kita pilih gambarnya yang sama aja lah ya. Klik tambah, data berhasil ditambahkan, datanya tampil. Ini kita hapus dulu deh.
Ya, sampai sini nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan kita lihat phpMyAdmin, kita lihat isinya, tuh ya, data yang masuk sudah random, jadi nggak mungkin ada yang sama. Oke, jadi itu teman-teman untuk menambahkan fungsi upload untuk menu tambah data kita. Nah, sebetulnya masih ada satu lagi yang harus kita modifikasi, yaitu pada fungsi update-nya atau pada fungsi edit. Ya, jadi kalau misalkan kalian buka di webnya, kita lihat hasilnya. Pada saat saya akan mengubah satu orang mahasiswa, saya klik tombol ubah. Nah, itu kan gambarnya masih dalam bentuk teks gitu. Walaupun teksnya sebetulnya udah ngambil dari database. Nah, nanti yang akan kita lakukan adalah yang pertama menampilkan dulu gambar yang sudah ada di dalam database. Lalu nanti kita kasih fasilitas upload juga. Gitu. Jadi nanti kita kasih input tipe file juga. Nah, lalu jika nanti user tidak memilih gambar, nah itu nggak apa-apa ya. Jadi artinya user nggak mau ganti gambarnya. Misalkan dia cuma ganti NRP, ganti jurusan atau yang lainnya. Tapi begitu user ngupload gambar baru, nah nanti gambarnya akan diganti dengan gambar yang baru. Nah, itu yang akan kita lakukan ya. Jadi caranya gini, kita kembali lagi ke kode editor kita. Sekarang kita buka file ubah.php. Lalu kita scroll ke bawah, cari bagian gambarnya ya, sama seperti tadi. Nah, ini sudah ketemu gambar, kita ganti tipenya jadi apa nih? Kita ganti jadi file. Oke. Lalu sebetulnya file ini nggak perlu value, karena ini bentuknya bukan lagi text field ya, nanti berubah jadi tombol upload. Jadi value-nya boleh kalian hapus. Yang akan kita lakukan adalah menambahkan, nah ini simple aja ya. Saya bikin ini nggak perlu value, karena ini bentuknya bukan lagi text field ya, nanti berubah jadi tombol upload. Jadi value-nya boleh kalian hapus. Yang akan kita lakukan adalah menambahkan, nah ini simple aja ya. Saya bikin tag image di sini supaya nanti gambarnya tampil. Oh, tuh jangan di sini deh. Setelah label aja. Setelah label, kita bikin tag image, lalu kita tampilkan gambarnya. Ngambil dari hasil query ya. Query-nya yaitu MHS gambar. Nah, coba kita save dulu, lihat hasilnya. Nah, image di sini supaya nanti gambarnya tampil. Oh, tuh jangan di sini deh. Setelah label aja. Setelah label, kita bikin tag image, lalu kita tampilkan gambarnya. Ngambil dari hasil query ya. Query-nya yaitu MHS gambar. Nah, coba kita save dulu, lihat hasilnya. Nah, tampilannya seperti ini. Kita turunkan gambarnya. Nah, ini sebetulnya caranya nggak bener ya, saya gunakan BR. Kalau kalian silahkan rapihkan menggunakan CSS. Nah, seperti ini. Kita kecilin aja gambarnya ya. Coba kita kasih width-nya, misalnya berapa nih? Kecil aja ya, 40 gitu. Pengen belajar software engineering tapi pusing karena nggak bisa coding? Jangan nyerah dulu. Pengen belajar software engineering tapi pusing karena nggak bisa coding? Jangan nyerah dulu. Sini kita bantu. Ada Revoyu Fundamental Code. Nah, supaya kelihatan aja label aja. Setelah label, kita bikin tag image, lalu kita tampilkan gambarnya. Ngambil dari hasil query ya. Query-nya yaitu MHS gambar. Nah, coba kita save dulu, lihat hasilnya. Nah, tampilannya seperti ini. Kita turunkan gambarnya. Nah, ini sebetulnya caranya nggak bener ya, saya gunakan BR. Kalau kalian silahkan rapihkan menggunakan CSS. Nah, seperti ini. Kita kecilin aja gambarnya ya. Coba kita kasih width-nya, misalnya berapa nih? Kecil aja ya, 40 gitu.
Nah, supaya kelihatan aja gambarnya tadinya apa. Kalau mau diganti, pilih gambar baru. Tapi kalau nggak ini nggak perlu value, karena ini bentuknya bukan lagi text field ya, nanti berubah jadi tombol upload. Jadi value-nya boleh kalian hapus. Yang akan kita lakukan adalah menambahkan, nah ini simple aja ya. Saya bikin tag image di sini supaya nanti gambarnya tampil. Oh, tuh jangan di sini deh. Setelah label aja. Setelah label, kita bikin tag image, lalu kita tampilkan gambarnya. Ngambil dari hasil query ya. Query-nya yaitu MHS gambar. Nah, coba kita save dulu, lihat hasilnya. Nah, tampilannya seperti ini. Kita turunkan gambar. Ini nggak perlu value, karena ini bentuknya bukan lagi text field ya, nanti berubah jadi tombol upload. Jadi value-nya boleh kalian hapus. Yang akan kita lakukan adalah menambahkan, nah ini simple aja ya. Saya bikin tag image di sini supaya nanti gambarnya tampil. Oh, tuh jangan di sini deh. Setelah label aja. Setelah label, kita bikin tag image, lalu kita tampilkan gambarnya. Ngambil dari hasil query ya. Query-nya yaitu MHS gambar. Nah, coba kita save dulu, lihat hasilnya. Nah, tampilannya seperti ini. Kita turunkan gambarnya. Nah, ini sebetulnya caranya nggak bener ya. Saya gunakan BR. Kalau kalian silahkan rapihkan menggunakan CSS. Nah, seperti ini. Kita kecilin aja gambarnya ya. Coba kita kasih width-nya. Misalnya berapa nih? Kecil aja ya, 40 gitu. Nah, tampilannya seperti ini. Kita turunkan gambarnya. Nah, ini sebetulnya caranya nggak bener ya. Saya gunakan BR. Kalau kalian silahkan rapihkan menggunakan CSS. Nah, seperti ini. Kita kecilin aja gambarnya ya. Coba kita kasih width-nya. Misalnya berapa nih? Kecil aja ya, 40 gitu. Nah, supaya kelihatan aja gambarnya tadinya apa. Kalau mau diganti, pilih gambar baru. Tapi kalau nggak nah, tampilannya seperti ini. Kita turunkan gambarnya. Nah, ini sebetulnya caranya nggak bener ya. Saya gunakan BR. Kalau kalian silahkan rapihkan menggunakan CSS. Nah, seperti ini. Kita kecilin aja gambarnya ya. Coba kita kasih width-nya. Misalnya berapa nih? Kecil aja ya, 40 gitu. Nah, supaya kelihatan aja gambarnya tadinya apa. Kalau mau diganti, pilih gambar baru. Tapi kalau nggak diganti, tetap dipakai gambar yang ini. Paham? Filenya sudah. Selanjutnya apa? Kalian ingat, kita harus tambahkan atribut enctype supaya filenya bisa dikelola. Multipart/form data. Sudah ya. Ini untuk menangani file. Dan selanjutnya kita juga harus kirimkan ke dalam function ubahnya nama gambar lama. Supaya nanti kalau misalkan usernya nggak pilih gambar baru, nama gambar itu yang dipakai, nama gambar yang lama. Tapi begitu usernya pilih gambar baru, nama gambar yang tadi diabaikan. Gitu ya. Kita kirim menggunakan hidden juga. Jadi kalian boleh copy aja input tipe hidden-nya. Kita kasih nama gambar lama misalkan ya. Ini ngambil dari
dari database gambar. Jadi nanti gambar lama dikirimkan. Kalau misalkan user nggak ganti gambar, itu yang dipakai. Tapi kalau user ganti gambar, nanti nama gambar lama diabaikan, diganti dengan gambar baru. Sudah ya? Sekarang ini kita save dulu. Sekarang kita masuk ke functions. Kita cari function ubah. Nah ini function ubah. Nah sekarang gambar ini kan untuk menyimpan gambar yang baru kalau yang ini ya. Sekarang kita ambil gambar yang lama dulu. Saya bikin variabel namanya gambar lama, diisi dengan, sebetulnya nggak usah pakai HTML special char sih ya, karena dia bukan di input oleh user, tapi nggak apa-apa lah, kita masukkan aja ke sini. Kita ganti jadi gambar lama yang ngambil dari menggunakan hidden. Kalau user ganti gambar, nanti nama gambar lama diabaikan, diganti dengan gambar baru. Sudah ya? Sekarang ini kita save dulu. Sekarang kita masuk ke functions. Kita cari function ubah. Nah ini function ubah. Nah sekarang gambar ini kan untuk menyimpan gambar yang baru kalau yang ini ya. Sekarang kita ambil gambar yang lama dulu. Saya bikin variabel namanya gambar lama, diisi dengan, sebetulnya nggak usah pakai HTML special char sih ya, karena dia bukan di input oleh user, tapi nggak apa-apa lah, kita masukkan aja ke sini. Kita ganti jadi gambar lama. Yang ngambil dari sini gambar lama. Nah kalau sudah, sekarang kita cek gini, user pilih gambar nggak? User mencet tombol upload nggak? Ya kalau misalkan nggak, berarti kosong gitu ya si tombol uploadnya. Kita bisa cek di sini, cek apakah user pilih gambar baru atau tidak. Ceknya gini, if $_files, gitu ya, karena kita belum tangkap sebetulnya filesnya, kita bisa langsung tulis di sini. Gambar ini ngambil dari sini ya, ngambil dari sini. Namanya gambar. Itu errornya sama dengan 4. Ini artinya tidak ada gambar ya. Jadi user nggak nguploadkan gambar apa-apa, maka gambar diisi dengan gambar lama. Gimana? Masuk akal nggak? Ini kalau user nggak pilih gambar baru, misalkan dia cuman nggak. Ganti jurusan. Tapi gitu ya, jika selain 4, biasanya kalau ada gambarnya itu errornya 0, maka gambar itu akan diisi dengan upload. Nah gini, jadi jalankan fungsi upload, maka semua yang ada di dalam fungsi upload di atas ini akan dijalankan. Ya jadi cukup seperti itu. Kita masih pakai fungsi upload yang sebelumnya kita buat. Coba ya, ini kita save, terus kita jalankan. Coba ya, saya refresh. Misalnya sekarang saya tidak akan mengganti gambarnya, saya ganti jurusannya aja, begini.
Saya pencet ubah data. Data berhasil diubah, jurusannya jadi teknik informatika. Ambil gambar yang lama dulu. Saya bikin variabel namanya gambar lama, diisi dengan, sebetulnya nggak usah pakai HTML special char sih ya, karena dia bukan di input oleh user, tapi nggak apa-apa lah, kita masukkan aja ke sini. Kita ganti jadi gambar lama yang ngambil dari sini, gambar lama. Nah kalau sudah, sekarang kita cek gini, user pilih gambar nggak? User mencet tombol upload nggak? Ya kalau misalkan nggak, berarti kosong gitu ya si tombol uploadnya. Kita bisa cek di sini, cek apakah user pilih gambar baru atau tidak.
kode editor kita. Sekarang kita buka file ubah.php. Lalu kita scroll ke bawah, cari bagian gambarnya ya, sama seperti tadi. Nah, ini sudah ketemu gambar, kita ganti tipenya jadi apa nih? Kita ganti jadi file. Oke. Lalu sebetulnya file ini nggak perlu value, karena ini bentuknya bukan lagi text field ya, nanti berubah jadi tombol upload. Jadi value-nya boleh kalian hapus. Yang akan kita lakukan adalah menambahkan, ini simple aja ya. Saya bikin tag image di sini supaya nanti gambarnya tampil. Oh, tuh jangan di sini deh. Setelah label aja. Setelah label, kita bikin tag image, lalu kita tampilkan gambarnya. Ngambil dari hasil query ya. Query-nya yaitu MHS gambar. Nah, coba kita save dulu, lihat hasilnya. Nah, tampilan seperti ini. Kita turunkan gambarnya. Nah, ini sebetulnya caranya nggak bener ya, saya gunakan BR. Kalau kalian silahkan rapihkan menggunakan CSS. Nah, seperti ini, kita kecilin aja gambarnya ya. Coba kita kasih width-nya. Bisa. Misalnya berapa nih? Kecil aja ya, 40 gitu. Nah, supaya kelihatan aja gambarnya tadinya apa. Kalau mau diganti, pilih gambar baru. Tapi kalau nggak diganti, tetap dipakai gambar yang ini. Paham? Filenya sudah. Selanjutnya apa? Kalian ingat, kita harus tambahkan atribut enctype supaya filenya bisa dikelola. Multipart/form data. Sudah ya. Ini untuk menangani file. Dan selanjutnya kita juga harus kirimkan ke dalam function ubahnya nama gambar lama, supaya nanti kalau misalkan usernya nggak pilih gambar baru, nama gambar itu yang dipakai, nama gambar yang lama. Tapi begitu usernya pilih gambar baru, nama gambar yang tadi diabaikan. Itu ya. Kita kirim menggunakan hidden juga, jadi kalian boleh copy aja input tipe hidden ya. Kita kasih nama gambar lama misalkan ya.
ini ngambil dari database gambar. Jadi nanti gambar lama dikirimkan. Kalau misalkan user nggak ganti gambar, itu yang dipakai. Tapi kalau user ganti gambar, nanti nama gambar lama diabaikan, diganti dengan gambar baru. Sudah ya? Sekarang ini kita save dulu. Sekarang kita masuk ke functions. Kita cari function ubah. Nah ini function ubah. Nah sekarang gambar ini kan untuk menyimpan gambar yang baru kalau yang ini ya. Sekarang kita ambil gambar yang lama dulu. Saya bikin variabel namanya gambar lama, diisi dengan, sebetulnya nggak usah pakai HTML special char sih ya, karena dia bukan di input oleh user, tapi nggak apa-apa lah, kita masukkan aja ke sini. Kita ganti jadi gambar. Lama yang ngambil dari sini gambar lama. Nah kalau sudah, sekarang kita cek gini, user pilih gambar nggak, user mencet tombol upload nggak ya. Kalau misalkan nggak, berarti kosong gitu ya si tombol uploadnya. Kita bisa cek di sini, cek apakah user pilih gambar baru atau tidak. Ceknya gini, if $_files ya, karena kita belum tangkap sebetulnya filesnya, kita bisa langsung tulis di sini. Gambar ini ngambil dari sini ya, ngambil dari sini, namanya gambar. Itu errornya sama dengan 4. Ini artinya di sini gambar ini ngambil dari sini ya, ngambil dari sini, namanya gambar. Itu errornya sama dengan 4. Ini artinya tidak ada gambar ya. Jadi user nggak nguploadkan gambar apa-apa, maka gambar diisi dengan gambar lama. Gimana? Masuk akal nggak? Ini kalau user nggak pilih gambar baru, misalkan dia cuma ganti jurusan. Tapi gitu ya, jika selain 4, biasanya kalau ada gambarnya itu errornya 0, maka gambar itu akan diisi dengan upload
Nah, gini. Jadi gimana? Masuk akal nggak? Ini kalau user nggak pilih gambar baru, misalkan dia cuma ganti jurusan. Tapi, gitu ya, jika selain 4, biasanya kalau ada gambarnya itu errornya 0, maka gambar itu akan diisi dengan upload. Nah, jadi jalankan fungsi upload. Maka semua yang ada di dalam fungsi upload di atas ini akan dijalankan. Ya, jadi cukup seperti itu. Kita masih pakai fungsi upload yang sebelumnya kita buat. Coba ya, ini kita save. Terus kita jalankan, coba ya. Saya refresh. Misalnya sekarang saya tidak akan mengganti gambarnya, saya ganti. Jurusannya aja begini, saya pencet ubah data berhasil diubah, jurusannya jadi teknik informatika. Betul ya, teknik informatika. Sekarang kalau saya ganti gambar, ubah, terus kasih gambar baru, saya ganti jadi yang ini ya. Saya klik open, klik ubah, data berhasil diubah, pencet OK. Tuh, data saya sudah berubah, dan kita lihat pasti ada file baru lagi. Tuh, file baru yang diupload ke servernya. Begitu teman-teman, jadi kita sudah berhasil menambah dan mengubah data. Mudah-mudahan paham dan gak bingung dengan cara yang saya lakukan. Sekali lagi, cara yang saya lakukan ini bukan satu-satunya cara, bahkan mungkin bukan yang paling efektif ya. Kalau kalian punya solusi lain yang lebih efektif, silahkan tulis saja di kolom komentar di bawah video ini. Jadi mungkin itu teman-teman video kali ini, di mana kita sudah berhasil menambahkan fungsi upload pada aplikasi kita. Fungsi upload ini juga memiliki beberapa fitur, di mana kita sudah bisa mengecek kalau misalkan user nggak mengupload gambar, kalau yang diupload bukan gambar, atau gambar tapi ukurannya terlalu besar. Kita sudah melakukan pengecekan di sini. Sekali lagi mudah-mudahan teman-teman paham dan bisa ngikutin videonya.
Kalau misalkan teman-teman bingung atau ada error di aplikasinya, silahkan tulis aja pertanyaannya di kolom komentar di bawah video ini. Nanti sebisa mungkin akan saya jawab. Jadi itu aja mungkin ya. Seperti biasa, selalu dukung kita dengan like videonya, lalu share juga ke teman-temannya. Dan buat yang belum subscribe, silahkan subscribe atau berlangganan di channel YouTube ini supaya kita bisa terus membuat video-video tutorial tentang web design dan web programming. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan videonya. Saya Sandika Gali pamit, dan satu lagi, jangan lupa titik koma. Halo teman-teman semua, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman sehat-sehat semua ya. Balik lagi di channel Web Programming Unpas, masih melanjutkan seri kita mengenai belajar PHP untuk pemula. Setelah sebelumnya kita sudah berhasil membuat sebuah aplikasi yang bisa melakukan CRUD dan upload data, kali ini kita masuk ke sebuah topik baru.